Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bengkel otomasi. Di sini saya mau menjelaskan mengenai alat kami, yaitu Enos Electric Nose untuk mendeteksi amonia NH3 dan H2S asam sulfida. Perkenalkan, nama saya Muhammad Koruni Am dari jurusan Departemen Teknik Elektrootomasi Fakultas Vokasi Institut Teknologi 10 November, dan sebelah saya ada teman saya Arya Nur Saifuddin dari D3 Teknik Elektrootomasi. Nama saya Mas Faris Utama dari Departemen Teknik Elektrootomasi. Nama saya Muhammad Arif Mawan dari Departemen Teknik Elektrootomasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang latar belakang. Pada saat ini, teknologi semakin berkembang dengan sangat cepat dan semakin canggih. Perkembangan teknologi ini pastinya sangat berkaitan dengan perkembangan teknologi mikrokontrol, di mana teknologi mikrokontroler merupakan pendukung banyak bahkan penggerak kemajuan teknologi informasi pada zaman sekarang ini. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa ilmu elektronika sangat berpengaruh kepada perkembangan teknologi. Dan dilanjutkan teman saya. Untuk kesegaran daging adalah faktor terpenting dalam menentukan kelayakan dari sebuah daging untuk dikonsumsi. Pada tugas ini awalnya mempelajari mengenai sensor apa yang cocok untuk project Electric Nose tersebut, yang telah diberikan sebagai tugas terakhir, yaitu menggunakan sensor MQ136 dan sensor MQ137. Dikarenakan sensor tersebut untuk saat ini lebih akurat digunakan untuk mendeteksi bau busuk yang terdapat pada NH3, amoniak, dan H2S yaitu daging, asam sulfida. Dengan adanya alat ini bisa bermanfaat bagi karyawan yang ada di industri. Karyawan tidak lagi mencium bau gas ini dengan manual. Di sini lain gas NH3 dan H2S sangatlah mengganggu pernafasan. Karena itulah penulis mencoba menganalisa dan mempelajari lebih dalam tentang alat Electric Nose ini. Oke, masalah di sini berdasarkan latar belakang atas dengan mengandung studi kasus pada alat Enos ini sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana cara mendeteksi gas pada media makanan yang mengandung NH3 dan H2S. Dan kedua, bagaimana cara sensor akan mendeteksi bau dengan tingkat kesensitifan yang akurat. Dan yang terakhir, kita mempunyai tujuan. Tujuan proyek ini adalah membangun prototipe Enos yang berguna sebagai mendeteksi kadar gas pada media mengandung gas amoniak dan asam sulfida. Adanya alat ini akan bisa membantu industri untuk mendeteksi kelayakan daging yang akan didistribusikan kepada masyarakat. Untuk sekarang masih menggunakan indera penciuman pada manusia. Proyek ini dimulai dengan menganalisis proses sistem yang ada, membuat perancangan arsitektur yang digunakan, dan terakhir perancangan sistem dan pengujian alat. Menambahi ya, untuk tujuan kita membuat alat ini, pertamanya saya melihat di dunia industri itu untuk tim quality controlnya sendiri, QC itu sangat membutuhkan alat ini, karena dia di situ masih untuk karyawannya sendiri masih menggunakan alat penjimuan dengan cara manual. Nah, dengan alat ini saya menciptakan alat ini untuk membantu mempermudah atau agar bisa melakukan penciuman dengan cara otomatis. Ya, berikut adalah alat dan komponen yang digunakan untuk membuat alat elektronik nose. Berikut penjabarannya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, kita menggunakan dua sensor. Dua sensor ini terdiri dari MQ136. MQ136 ini berfungsi sebagai mendeteksi gas H2S atau asam sulfida, dan sensor selanjutnya adalah MQ137 yang berfungsi sebagai mendeteksi gas amonia. Dan untuk komponen kecilnya seperti resistor menggunakan 10K, dan untuk mengatur besar kecilnya dari ppm tersebut kita menggunakan potensius 10K. Nah, untuk selanjutnya komponennya bisa dijelaskan Mas Faris. Lalu untuk mikrokontrolernya kita menggunakan Arduino Uno, yakni sebuah mikrokontroler yang digunakan untuk membuat alat elektronik nose tersebut. Lalu LCD 16x2 yang digunakan untuk menampilkan
hasil daripada sensor yang digunakan MQ136 dan 137. Lalu kabel pelangi yaitu kabel jumper, lalu baterai LiPo sebagai suplai tegangan DC, yang kemudian I2C yang digunakan untuk mengatur intensitas cahaya pada LCD 16:2. Ya, terima. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di Video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini kita mau mensimulasikan kedua sensor. Yang pertama kita memakai sensor MQ137 yaitu untuk mendeteksi gas amonia. Nah, untuk yang satunya ini sensor MQ136 untuk mendeteksi gas H2S. Nah, langsung saja di sini kita langsung jelaskan media yang dipakai. Untuk media yang dipakai di sini kita menggunakan bad product sama yang good product. Nah, langsung saja ketika sebelum simulasi kita lihat dulu LCD, dia mendeteksi nilai 0,0 kedua sensor karena di sini sensor mendeteksi udara segar. Langsung saja kita simulasikan ketika dikasih good product sensor NH3, di LCD detect 0,0 karena di sini tidak terkandung gas amonia. Langsung saja pindah ke sensor MQ136 untuk H2S. Nilai tetap 0,0 karena di sini tidak terkandung H2S. Untuk yang bad product langsung saja kita coba di sensor NH3. Ketika kita hadapkan sensor ke kemasan toples, sensor akan mendeteksi akan naik nilai karena di sini terkandung gas amoniaknya terlalu besar. Ketika kita lepaskan dari kemasan toples, dia akan turun dengan sendirinya. Ketika kita exhaust, nilai akan kembali semula 0,0. Selanjutnya kita menggunakan sensor H2S untuk mendeteksi gas H2S di kemasan bad product. Nilai pada LCD akan naik karena di sini terkandung gas H2S. Ketika kita lepaskan, nilai di LCD akan turun karena udah steril dari gas H2S. Ketika kita tiup H2S-nya, di sini sebelumnya kita memakai sensor MQ136 dan sensor MQ137. Di sini sensor MQ136 ini berfungsi untuk mendeteksi H2S. Untuk yang MQ137 ini untuk mendeteksi NH3. Nah, di sini kita memakai media sosis di dalam kemasan. Nah, di sini ada dua tipe, yaitu yang pertama bad product, yang satunya produk yang bagus. Langsung saja sebelum kita mensimulasikan, kita lihat dulu nilai di LCD. Pertama mendeteksi 0,0 sebelum mendapatkan deteksi dari sensor. Kita mencoba dulu memakai yang produk bagus. Kita memakai sensor MQ136. Kita hembuskan toples ke sensor. Di sini sensor mendeteksi 0,0 karena di dalam kemasan tidak terkandung H2S. Untuk cara kerja sendiri, Nos,
kita membagi dua media untuk sebagai percobaan, yaitu sosis dengan kualitas yang good dan yang satunya bad product. Untuk penggunaan yang good, baik produk, menghadapkan suatu sosis yang di toples, kita ambilkan udaranya, kita hembuskan udara kepada sensor tersebut MQ137. Apabila good product, MQ137 akan mendeteksi gas amoniak dan asam sulfidanya secara baik, dan pada saat bad product, sensor akan mendeteksi dengan alarm, dia akan berbunyi alarm tersebut dan dilanjutkan oleh teman kami Khairul. Untuk yang good product tadi, ketika kemasan toples yang ada sosisnya yang bad product, kita hembuskan ke sensor tersebut, dia akan mendeteksi nilai atau gas amoniak dan H2S. Di situ dia terkandung gas amoniak apa tidak. Nah, bisa kita lihat di LCD. Nah, di LCD tersebut nilai ppm akan naik karena di situ mengandung gas amoniak dan H2S. Gas amoniak sendiri jika terlalu tinggi akan mengakibatkan produk tersebut akan cepat basi ataupun tidak layak konsumsi untuk masyarakat itu sendiri. Kesimpulan yang saya percobaan kali ini, kita mencoba alat tersebut condong ke asam sulfida dan gas amoniak itu sendiri. Jika gas amoniak tinggi, maka suatu produk makanan tidak layak untuk dikonsumsi, dan jika asam sulfidanya terlalu tinggi pun tidak layak juga. Dan kita dilanjutkan oleh teman saya lagi. Untuk alat ini sendiri guna untuk membantu karyawan yang ada di industri, meringankan. Untuk yang pertama, awalnya masih menggunakan penciuman manual yang sekarang telah diganti dengan cara otomatis. Sekian video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan cara kerjanya bisa ditonton lebih lengkap di video yang saya akan jelaskan nanti.